Ya, jadi ketika kamu belajar dan kamu nggak tahu apa yang salah, apa yang benar, ya itu namanya nggak belajar, kamu cuma pasif aja melakukan sesuatu yang teknis. Ya kamu latihan aja jarinya bergerak, ya diulang terus menerus, dan itu yang sering banget terjadi kan. Kita ulang terus menerus, nonton tutorial, diputar lagi, tapi nggak tahu apa yang bagus, apa yang bisa diperbaiki, solusinya juga apa nggak tahu. Hai teman-teman Nero, welcome back. Di video ini saya membahas pentingnya feedback dan kenapa ini adalah salah satu kunci untuk progres kamu bermain gitar. Kita sering dengar kata feedback, dan saya juga sering di channel ini bilang feedback. Dan apa sih sebenarnya feedback itu? Jadi feedback adalah suatu pernyataan atau kritik yang bisa memberitahu kita apakah yang kita lakukan sudah tepat atau butuh perbaikan. Nah, feedback ini bentuknya macam-macam ya. Bisa dari teman, bisa dari guru, bisa dari orang terdekat kamu. Tapi yang paling penting menurut saya adalah feedback yang kamu berikan ke diri sendiri, atau kamu yang memberikan feedback tersebut. Nah, kenapa feedback ini penting banget supaya kamu bisa memiliki progres selama kamu belajar gitar? Yang pertama, karena feedback ini melatih proses analytical, sehingga kamu akhirnya memiliki pola pikir yang lebih aktif, ya nggak pasif, cuma nerima input aja, tapi kamu juga harus muter otak nih. Tadi saya latihan, apa yang kurang, apa yang belum bagus, apa yang bisa saya tingkatkan. Nah, itu jadi list pertanyaan yang semestinya kamu punya setelah kamu selesai latihan, atau mungkin dalam sesi latihan itu sendiri. Jadi saya ulang, yang pertama, ketika kamu sudah selesai latihan, tanyakan ke diri kamu, tadi apa sih yang udah bagus dari latihan saya? Yang kedua, apa yang masih bisa saya perbaiki atau yang belum begitu bagus? Nah, yang ketiga, gimana caranya supaya saya bisa memperbaiki hal tersebut? Atau solusinya apa? Nah, kalau kamu sudah bisa menanyakan ketiga pertanyaan tersebut dan menjawabnya, itu kamu akan bisa berprogres lebih lagi ketika belajar. Kenapa? Karena ini akan masuk ke poin yang kedua. Kita belajar itu dari sebuah kesalahan atau mistakes. Ya, jadi ketika kamu belajar dan kamu nggak tahu apa yang salah, apa yang benar, ya itu namanya nggak belajar. Kamu cuma pasif aja melakukan sesuatu yang teknis. Ya kamu latihan aja jarinya bergerak, ya diulang terus menerus, dan itu yang sering banget terjadi kan. Kita ulang terus menerus, nonton tutorial, diputar lagi, tapi nggak tahu apa yang bagus, apa yang bisa diperbaiki, solusinya juga apa nggak tahu. Sehingga ini yang akhirnya membuat kamu progresnya menjadi lamban atau jadi stuck di situ-situ aja skillnya. Nah, makanya penting banget supaya kamu bisa memberikan feedback ini dan menjadikan itu sebagai proses belajar kamu sendiri. Ada satu cerita nih, dulu waktu saya kuliah, saya kan ambil kelas pedagogi ya, jadi kelas untuk kita melatih diri sebagai seorang pengajar, karena saya mengambil peminatan itu dulu. Dan di setiap kelas itu kita perform nih masing-masing, sedikit-sedikit ya, atau dalam grup. Nah, setelah itu kita harus kasih feedback ke teman-teman kita, apa yang udah oke, apa yang tadi masih bisa diimprove. Dan guru saya selalu bilang, gak boleh cuma bilang bagus atau belum gitu bagus atau nggak bagus. Apanya yang bagus, apanya yang kurang bagus. Dia bilang sebagai seorang pengajar, kita harus tahu gimana memberikan masukan yang nantinya bisa membangun orang tersebut menjadi lebih baik. Tentunya ini dari sisi seorang guru ya. Tapi menurut saya kita dari sisi seorang pemain pun harus bisa menjadi guru kita sendiri. Feedback ini pun jangan diartikan kayak kamu nyari-nyari kesalahan ya. Enggak, sama sekali enggak kayak gitu. Bukan buat mengkritisi diri kamu, tapi tadi cari benar-benar poin secara objektif. Bukan cuma nyala-nyalahin tanpa alasan. Nah, di video singkat ini sebenarnya saya cuma mau ngajak kamu untuk berpikir sedikit lebih kritis, lebih aktif, dan mungkin reflect, tanyakan ke diri kamu sendiri. Seberapa sering sih kamu menerima feedback atau masukan? Mungkin kalau kamu yang belajar rutin dengan seorang guru itu lebih sering ya, karena kamu pasti dikasih masukan oleh seorang guru apa yang harus diperbaiki. Tapi buat kamu nih yang belajar otodidak, sulit biasanya untuk mendapatkan masukan dari seseorang yang profesional atau seorang mentor. Makanya kamu pun harus bisa melatih diri kamu sendiri memberikan feedback ke permainan kamu sendiri. Nah, kalau misalkan kamu masih bingung caranya gimana,
cari sebuah komunitas mungkin atau cari seorang mentor. Kebetulan saya juga punya sebuah komunitas gitar dan itu nanti saya link di deskripsi. Kamu bisa di situ juga tanyain problem-problem kamu selama kamu belajar gitar tuh apa. Dan saya bakalan bantu jawab di situ dan hopefully bisa membantu kamu keluar dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi sebisa mungkin benar-benar belajar itu jangan cuma ngulang-ngulang secara teknis doang, karena itu nggak akan berguna sih. Kalau kamu ngulang hal yang salah tanpa kamu tahu itu salah, akhirnya yang bahaya adalah kamu tuh justru nginget hal yang salah. Dan tangan kamu itu bakal susah keluar atau memperbaiki kesalahan tersebut karena udah menjadi habit yang kesalahan tersebut. Makanya itu bahaya banget sebenarnya kalau dalam proses belajar. Jadi sebisa mungkin kalau kamu menghadapi kesalahan atau struggle di suatu tempat yang sulit, itu langsung diselesaikan supaya kamu bisa latihan dengan solusi yang benar. Alright, jadi semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan sedikit insight, melatih pola pikir lagi sehingga menjadi lebih kritis. Dan thanks for watching guys, I'll see you in the next video. Bye bye.